Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aprilianita dan yang terhormat kepada teman-temanku sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aranza Filaterentina dengan NIM 22020561123. Saya dari kelas Ilmu Hukum D5. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hukum anti monopoli dalam hak kekayaan intelektual. Sebelum itu, di sini kita perlu mengetahui hak kekayaan intelektual sendiri itu apa. Nah, hak kekayaan intelektual sendiri itu merupakan hak eksklusif kepada pemiliknya atas inovasi atau karya kreatif mereka. Contohnya itu seperti paten, merek dagang, dan hak cipta. Nah, hak eksklusif ini penting untuk mendorong inovasi dan investasi. Namun, hak ini juga harus dijalankan dalam koridor pesaing usaha yang sehat. Di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia bertujuan untuk mencegah praktek monopoli dan menciptakan pesaing usaha yang sehat. Maka hubungan antara HKI dan hukum anti monopoli menjadi sangat strategis. Nah, hak eksklusif yang diberikan oleh HKI seringkali memberikan posisi dominan kepada pemegangnya. Misalnya, sebuah paten dapat memberikan monopoli sementara untuk memproduksi dan menjual sebuah produk. Namun, penting untuk diingat bahwa posisi dominan ini tidak boleh disalahgunakan untuk menciptakan monopoli yang merugikan pasar atau konsumen. Disinilah hukum anti monopoli memainkan perannya sebagai pengawas. Nah, pelanggaran hukum anti monopoli dapat terjadi jika hak kekayaan intelektual disalahgunakan. Contohnya itu seperti yang pertama, ada menetapkan harga lisensi yang terlalu tinggi sehingga menghalangi pesaing kecil untuk bersaing. Dan yang kedua itu ada menerapkan syarat eksklusif dalam perjanjian lisensi yang memaksa pihak lain untuk tidak bekerja sama dengan pesaing. Dan yang terakhir ada menghambat masuknya pesaing baru ke pasar dengan memanfaatkan posisi dominan. Nah, hal ini itu tidak hanya merugikan pesaing tetapi juga konsumen karena mengurangi pilihan dan meningkatkan harga di pasar. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang berbagai tindakan yang dapat merugikan pesaing usaha. Nah, pada pasal 4 sampai 16 dicantumkan bahwa larangan perjanjian yang menciptakan monopoli seperti kartel. Terus kemudian ada pasal 17 sampai 24 itu mencantumkan bahwa larangan kegiatan yang menghambat persaingan seperti diskriminasi harga. Terus ada pasal 25 sampai 27 yang mencantumkan bahwa larangan penyalahgunaan posisi dominan. Dengan kata lain, undang-undang ini memastikan agar hak ini tidak disalahgunakan untuk menciptakan dominasi pasar yang tidak sehat. Nah, namun ada pengecualian yang diatur oleh pasal 50 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, pengecualian ini berlaku untuk perjanjian yang berkaitan dengan HKI. Selama tidak menciptakan pesaing usaha tidak sehat, sebagai contoh perjanjian lisensi, paten yang mendorong inovasi dan distribusi teknologi dianggap sah. Hal ini penting agar inovasi tetap berkembang tanpa melanggar kepentingan publik. Nah, Komisi Pengawas Pesaing Usaha atau KPPU ini memiliki peran penting dalam mengawasi implementasi hukum anti monopoli, termasuk dalam konteks HKI. KPPU dapat melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran, nilai bukti, dan memberikan saksi administratif jika terbukti melanggar. Proses ini bertujuan untuk menjaga agar pasar tetap adil bagi semua pelaku usaha. Sebagai contoh, sebuah perusahaan teknologi besar dikenakan sanksi karena memaksa mitra lisensinya untuk tidak bekerja dengan pesaing lain. Ini dianggap melanggar pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena menggunakan posisi dominan untuk menghambat persaingan. Nah, kasus ini itu menunjukkan bahwa hak eksklusif seperti hak ini memiliki batasan yang harus dihormati. Jadi, kesimpulannya itu hak kekayaan intelektual harus dimanfaatkan untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, prinsip persaingan usaha yang sehat tetap harus dijaga. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.